Peristiwa Ghadir Khum ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pelanjutnya sepeninggalnya. Man kuntu maula fahaza aliyun maula. Di Ghadir Khum juga Rasulullah berpesan, aku tinggalkan kepadamu dua hal yang kalau kamu berpegang teguh kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan keluarga. Sinilah Rasulullah, Imam Ali mencium tangan Rasulullah. Dahulu menjelang perang Khaybar, Rasulullah memberikan kepada Imam Ali pedang Zulfiqar, memakaikan baju besi dan mencium dahinya. Dan lewat tangan Imam Ali yang diangkat Nabi, menyebarlah barakatul al-barakah al-Muhammadiyah, keberkahan Rasulullah kepada seluruh alam. Sepanjang hidupnya Imam Ali menegakkan keadilan dan kebenaran. Sepanjang hidupnya ia mempersembahkan dirinya untuk berkhidmat kepada fuqara dan masakin. Sepanjang hidupnya ia menegakkan agama yang berdasarkan keadilan dan kasih sayang. Itu berjalan dari Ghadir Khum. 80 hari kemudian, 80 hari setelah itu, dalam pembaringannya di rumahnya yang kecil yang menempel ke Masjid Nabawi, terjadi peristiwa yang diabadikan dalam berbagai kitab hadis, termasuk Sahihul Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebut kalau nggak salah sampai 5 atau 6 kali hadis ini dengan redaksi yang berbeda-beda. Ini kita kutip dari Sahihul Bukhari, Kitabul Marudha, kitab tentang orang sakit, bab qaulul marid, bab ucapan orang yang sakit, qumu anni, tinggalkan aku. Biasanya Bukhari menyebutkan judul bab ini sebagai sunnah. Dari hadis itu ada sunnah yang bisa kita ambil pelajaran. Apa sunnahnya? Boleh orang sakit menyuruh tamu-tamunya pergi. Bab qaulil marid qumu anni. Tadi saya berusaha menyebutkan Lord dengan bagus, walaupun masih kurang mungkin, karena ciri orang Arab yang fasih ialah kata Nabi, gelar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan gelar Imam Ali, afsahu man nataqa bil-Lord. Dia adalah orang yang fasih yang berbicara dengan Lord. Saya takjub bahwa di gedung DPR, ini laporan singkat kepada saudara yang memilih saya. Yang tidak milih nggak usah GR. Ya, banyak pembicara itu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Wah, hebat ini, suasana agama luar biasa di DPR itu. Paling tidak pakai Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Tapi baca Bismillahnya itu tahu itu pasti orang itu tidak bisa bahasa Arab. Jadi baca Bismillahnya, coba saudara juga. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan saudara juga gitu kan? Itu ciri orang yang tidak ngerti bahasa Arab. Itu tidak termasuk yang afsahu man nataqa bil-Lord. Jadi dalam sebuah rapat saya menyebutkan gitu, tapi bukan di sidang. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tertawa semua. Fasih banget. Fasih banget. Padahal itu yang benar. Ya. Yang benar itu tuh. Tapi kita kan rata-rata Bismillahirrahmanirrahim. Coba saudara juga. Kecuali kalau mau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Makanya kemarin saya takjub ketika yang baca Quran di depan saya, supir saya, ada yang menegur, kamu berani-berani amat baca Quran di depan Ustadz. Dia baca Qurannya bener, Bismillahirrahmanirrahim. Haknya itu benar, pas. Salah satu kesulitan orang belajar bahasa Arab untuk pertama kali membedakan 3 macam hak. Ha. Itu mereka yang paling sulit belajar bahasa Arab itu orang Perancis. Karena dalam bahasa Perancis hak tidak ada. Dalam bahasa Perancis tidak ada. Sejarah misalnya mereka nyebutnya histoire, haknya tidak dibaca. Manusia mereka sebut om, haknya tidak dibaca. Orang Perancis gak bisa nyebut hak. Tiba-tiba belajar bahasa Arab harus haknya 3 paling tidak. Tapi ini sekedar tambahan. Ada penulis sejarah Islam, tokoh Katolik, Lamong namanya, dan itu sangat fasih
bicara bahasa Arab untuk mengalahkan saudara yang mengejek orang Perancis. Oke, bab qaulil maridi qumu anni. Bab tentang ucapan orang sakit, tinggalkan aku. Haddatsana Ibrahim bin Musa qala ana Hisham an Ma'mar. Terus wa haddatsani Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Ibni Abbas qala lama hudira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti rijalun fihim Amr bin al-Khattab qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi halummu aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu faqala Umar inna an-nabiy sallallahu alaihi qad ghalaba alaihi al-waja'u wa indakumul Qur'an hasbuna kitabullah fakhtalafa ahlul bait fakhtasamu minhum man yaqulu qarribu yaktub lakumun nabi sallallahu alaihi wa alihi kitaban dan tadillu ba'dahu wa minhum man yaqulu ma qala Umar wa lamma aktsarul laghwa wal ikhtilafa inda nabi sallallahu alaihi wa alihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qumu qala Ubaidullah fakana Ibnu Abbas yaqul inna raziyata kulla raziyati ma hala baina Rasulillahi sallallahu alaihi wa baina ay yaktuba lahum zalikal kitaba min ikhtilafihim wa laghatihim. Kita tidak sebut ini ketika Rasulullah dalam keadaan menjelang maut. Dalam bahasa Arab memang digunakan kata hadara. Kalau orang sudah hampir meninggal dunia itu disebutkan kata hadara, seperti dalam ayat Al-Qur'an kutiba alaikum idh hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila kamu menjelang meninggal dunia, ketika maut mau menjemput kamu, kalau kamu meninggalkan kebaikan, untuk berwasiat dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu wajib bagi orang-orang yang takwa. Itu ayat tentang wajibnya wasiat. Sampai Nabi bersabda, tidak boleh orang tidur 3 hari sebelum dia tinggalkan wasiat. Jangan tidur tenang 3 hari sebelum ia meninggalkan wasiat. Tapi menurut para ulama ahlu sunnah, wasiat itu tidak wajib. Wasiat itu sunnah aja. Kenapa sunnah? Karena Nabi tidak meninggalkan wasiat. Jadi karena Nabi tidak meninggalkan wasiat, maka wasiat itu sunnah. Pernah orang datang kepada Sufyan Ats-Tsauri dan tanya, mereka bertengkar, wasiat itu wajib atau sunat? Bertengkar, akhirnya datang kepada Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, nggak usah bertengkar. Yang tidak mau berwasiat boleh, nggak apa-apa. Karena Nabi juga tidak berwasiat. Kalau yang mau berwasiat boleh, karena Abu Bakar berwasiat. Gitu. Pernah Ibnu Abi Aufa, ini pembicaraan saya jangan serius ya, memang direkam. Ibnu Abi Aufa ditanya orang, hal ausan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah Nabi berwasiat? La, kata dia. Kata Ibnu Abi Aufa, tidak berwasiat. Kenapa ada ayat wasiat? Diwajibkan atas kamu berwasiat. Kenapa? Dia terkejut juga. Ini sahabat ini. Akhirnya dia berkata, oh iya wasiat juga, yaitu berwasiat agar kita berpegang pada Al-Quran. Kata gitu. Gak tahu apa maksudnya. Maksudnya berpegang pada Al-Quran, yaitu harus berwasiat dong. Karena Al-Quran mengatakan, hendaklah kamu berwasiat. Setiap orang diwajibkan. Kutiba alaikum itu dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Sebelumnya dan sesudahnya ada ayat yang pakai kutiba juga, pakai kata kutiba. Yang pertama kalau tidak salah, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu kisos. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu kisos. Sesudah itu ada kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu siam. Semua kutiba diterjemahkannya diwajibkan kecuali kepada kutiba alaikum titik-titik al-wasiyah.
Nah, kalau wasiat itu tidak wajib, kata kutibanya di situ itu tidak. Kenapa tadi? Karena Nabi tidak berwasiat menurut saudara kita Ahlus Sunnah. Dan mungkin karena mengikuti ayat ini, menjelang beliau meninggal dunia dalam keadaan sakit keras, beliau tiba-tiba berkata, dan di rumah itu penuh tamu, wa fil baiti rijalun fihim Umar ibnul Khattab, dan di rumah itu ada Umar ibnul Khattab. Nabi berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, halumu aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu. Mari aku tuliskan bagi kalian, aktub, aku tuliskan bagi kalian sebuah tulisan. Kitab itu semuanya tulisan yang kamu tidak akan sesat sesudahnya. Yang pertama, ini penerjemah tidak jujur. Di sini aslinya, mari aku tuliskan bagimu. Hatta itu Ustadz Bagir, ayahnya Haidar, menerjemahkan, mari aku imlakkan kepadamu. Beda kan menuliskan dengan mengimlakkan. Kalau mengimlakkan, didiktekan. Kalau aku tuliskan, itu tulis sendiri. Mengapa Ustadz Bagir menerjemahkannya, mari aku imlakkan bagimu? Karena udah dipercayai secara meluas bahwa Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Akibatnya, aku tuliskan diganti dengan aku imlakkan. Allah yarhamnya, semoga Allah rahmati beliau. Dan sama seperti mengapa kutiba alaikum yang artinya diwajibkan sekarang diartikan disunahkan. Karena sekiranya bisa diubah-ubah, itu mungkin kutiba diubah jadi disunahkan, tapi tetap kutiba, tapi artinya sekarang disunahkan. Mengapa? Karena kebanyakan orang berpendapat bahwa Nabi tidak berwasiat. Kalau ada di antara saudara yang mengambil jurusan agama, mungkin bisa membuat sebuah disertasi atau sebuah tesis tentang kesalahan penerjemahan ini dalam Lidwa. Lidwa itu kumpulan hadisnya yang sekarang resmi terbit, program 9 kitab hadis. Akan aku tuliskan bagimu kitab tulisan yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Faqala Umar, berkata Umar, innan nabiyya sallallahu alaihi qad ghalaba alaihi alwaja'u. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang dikuasai oleh demamnya. Jadi dia sudah tidak sadar, ghalaba alaihi alwaja'u. Dalam kata lain, masih dalam Bukhari juga, tapi di tempat yang lain, karena Bukhari mengulangnya berapa kali, Umar itu berkata, hajaron nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi. Nabi meracau. Orang kalau sakit demam, kalau dikuasai oleh demamnya, ngomongnya itu sudah tidak jelas, meracau. Jadi kata Umar, tidak usah digubris lah Nabi itu. Wa indakumul Qur'an, kan sudah cukup Al-Quran. Pada kalian ada Al-Quran. Hasbuna kitabullah, cukuplah bagi kita kitabullah, kata Umar. Jadi tidak usah lagi didengar Nabi itu. Karena apa? Karena Nabi sedang meracau. Nabi lagi diserang penyakit demamnya. Padahal kita perhatikan, apa betul Nabi itu ucapannya meracau? Perhatikan ucapan Nabi, halumu aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu. Mari bawakan kepadaku sesuatu, akan aku tuliskan bagimu tulisan yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Setiap orang normal akan mengatakan itu bukan meracau. Masa ada orang sakit lagi demam, coba bawakan tinta, aku mau berwasiat kepada kalian yang kalian itu tidak akan sesat selama-lamanya. Meracau itu biasa kata-katanya tidak dipahami, itu meracau. Ini semua orang paham ini ucapan Nabi. Sampai orang yang meriwayatkan hadis itu kepada kita, Ibnu Abbas tuh hafal dia kata-kata Nabi. Kalau meracau susah itu dihafal. Saudara boleh coba. Makanya menghafal mantra-mantra itu, kalau mantra-mantranya kacau, sukar hafal. Saya menghafalkan mantra-mantra bahasa Jawa, Pak Yani, itu rada hafal juga. Lungguh hiro ono unyeng-unyeng kang anggrek sonyowo tumempel anas sukma sineksenan Gusti Allah sinahidan Rasulullah yahu Allah yahu Allah yahu Allah. Itu doa Sunan Kalijogo.
Dan kalau kita baca, kata kita bisa menaklukkan hati orang. Saudara kan takluk dengerin saya, kena sihir dari pembicaraan saya. Nah itu tidak meracau karena bisa dipahami. Sineksenan Gusti Allah artinya disaksikan Gusti Allah. Sinahidan Rasulullah disaksikan oleh Rasulullah, mungkin dari kata syahid dalam bahasa Arab, oleh bahasa Jawa diselipkan kata in di tengah-tengah yang biasanya berarti di. Kalau saya salah, ada Pak Yani ini saksinya. Nah ini ucapan Rasulullah itu sangat jelas, tapi ditolak mentah-mentah, dianggap Rasulullah kena penyakit menggigau, meracau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakhtalafa ahlul bait fakhtasamu. Yang ada di rumah itu semua ikhtilaf, malah berantem, itu bertengkar. Minhum may yaqulu, di antara mereka ada yang mengikuti nasihat Nabi, qarribu yaktub lakumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi. Minhum, di antara mereka ada yang berkata, bawakan, dekatkan kepada Nabi kertas biar Nabi menulis tulisan lan tadillu ba'dahu. Buktinya tidak meracau, orang ngerti itu maksudnya Nabi. Bawakan kertas supaya Nabi menuliskan sesuatu, lan tadillu ba'dahu, kamu tidak sesat selama-lamanya. Itu kalimatnya lengkap kalau sudah belajar tata bahasa. Dan dalam kalimat pendek itu ada yang meminta, ada yang diminta, dan ada tujuan untuk apa ia meminta. Jarang ada kita ngomong kalimat yang lengkap itu. Lagi tidak meracau aja kalimat kita tidak lengkap. Ini Nabi itu kalimatnya lengkap. Lan tadillu ba'dahu. Wa minhum, dan di antara mereka man yaqulu ma qala Umar. Di antara mereka ada yang ikut Umar, di antara mereka ada yang ikut Rasulullah. Ini juga termasuk awal perpecahan umat dalam mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi 80 hari, mungkin kurang 3 hari sebelum wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini peristiwa terjadi pada hari Kamis dan Rasulullah meninggal pada hari Senin berikutnya. Berapa hari itu? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari ya. 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Berantemlah itu di rumah Nabi, di tengah-tengah orang yang sakit itu. Lamma aktsarul laghwa wal ikhtilafa. Dan ketika banyaknya orang cincong itu berantem di hadapan Nabi, raqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan Rasulullah yang sedang sakit itu berkata, "Qumu." Di sini lucu Bukhari itu. Judulnya sih ada kata ani-nya. Di sininya tidak ada kata ani-nya. Bukhari emang dalam beberapa hadisnya redaksinya bisa beda-beda. Ada yang ada di sini, ada yang hilang di sini, ada di tempat lain, hilang di tempat lain. Nggak pernah Bukhari meriwayatkan satu hadis yang sejenis sama kalimat-kalimatnya, sehingga banyak orang menduga bahwa ia hanya menangkap bil makna, jadi menangkap maknanya. Kemudian ketika ia menuliskan hadisnya di bab-bab yang lain, dia lupa kepada hadis yang diriwayatkannya di bab sebelumnya. Tapi itu bukan urusan saudara, terlalu tinggi itu untuk orang yang belajar ilmu hadis atau yang mau ujian sebentar lagi ya. Insya Allah dengan doa saudara-saudara. Sampai sekarang ujiannya diundur-undur, persis seperti penundaan kabinet, menunggu kabinet kita. Ini ujian saya juga menunggu kabinet tuh. Qala Ubaidullahi, berkata Ubaidullah. Ubaidullah itu adiknya Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kalau yang lebih kecil dari Abdullah itu disebutnya Ubaidullah. Pakai tasghir, Abd jadi Ubaid, Junad jadi Junaid. Fakana Ibnu Abbas yaqul, inna roziyata kulla roziyah, sesungguhnya derita di atas derita, tragedi di atas tragedi adalah mahala baina Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi, yang menghalangi, mahala, yang menghalangi baina Rasulillah, antara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, wa baina ayyaktuba lahum dzalikal kitab, dan untuk Rasulullah menuliskan tulisan itu, min ikhtilafihim wa laghatihim, karena pertentangan mereka dan omongan-omongan mereka yang banyak cincong mereka. Itu saya terjemahan saya. Nah, ini peristiwa ini terjadi sekitar 80 hari setelah peristiwa Ghadir Khum.
Tadi kan Rasulullah berwasiat, kamu ikuti sepeninggalku Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu jadikan aku pemimpinnya, jadikan juga Ali sebagai pemimpinnya. Dan pada hari-hari terakhir, berdasarkan perintah Al-Quran, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf. Maka ketika Rasulullah khudira, menjelang saat-saat beliau meninggal dunia ini, ketika orang sedang berkumpul semua di tempatnya, Rasulullah berpesan, mungkin dengan suara beliau yang parau karena dalam keadaan sakit, bawakan kepadaku sesuatu biar aku tuliskan bagimu sebuah tulisan yang kamu tidak akan sesat sesudahnya. Berkata Umar bahwa Nabi sekarang kena demam, Nabi lagi meracau, Nabi kena demam. Itu ucapan Umar bahwa Nabi kena demam atau meracau itu sebetulnya golaba alaihil waja'u, itu penghalus dari kata meracau. Di tempat lain Bukhari menyebutnya meracau, hajaro. Tapi di sini saya bisa sebutkan dalam kitab apa. Dalam Bukhari kita amati satu persatu kalimat itu. Di sini diperhalus, tidak lagi disebut meracau, tapi di sini disebutkan Nabi sudah tidak sadar karena demamnya. Malah menurut saya lebih keras lagi ini. Bukan memperhalus lagi, ini lebih keras lagi. Jadi Nabi dikuasai demamnya. Jadi Nabi tidak sadar lagi karena ia sudah dikuasai oleh penyakit demamnya. Dalam yang lain lagi, kata hajaronya itu terlalu keras, artinya meracau. Maka Bukhari menambahkan lagi kata kata alif. Jadi ahajarun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu permainan ahli hadis tuh. Ahajarun Nabi sallallahu, sehingga artinya apakah Nabi lagi meracau? Jadi Umar bukan mengatakan Nabi meracau. Terlalu suci bagi Umar untuk mengucapkan kata seperti itu. Maka Umar hanya sekedar bertanya karena dia kebingungan. Apakah dia harus mematuhi perintah Nabi atau tidak mematuhinya? Jadi kalau Umar membangkang itu karena bingung beliau. Bingungnya apa? Ahajarun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gitu kata para pembela Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya membacanya radhiyallahu anhu. Domir berikutnya itu tanggung jawab saya dan tanggung jawab saudara. Nah, penghalusnya ahajaro. Tapi sebagian ulama ada juga yang berkata, pertanyaan kalau itu dalam bahasa Arab artinya apakah? Anta Ali, apakah kamu Ali? Pakai a itu artinya apakah. Orang Indonesia kan suka nambah-nambah. Apakah itu asalnya dari a itu bahasa Arab. Tambah apa? Seperti kata lamp kan jadi lampu, buku, nama-nama. Nah, termasuk dari apa. Supaya ingat aja a itu artinya apakah ya. Hajarun Nabi, apakah Nabi meracau? Kata orang tadi, jadi Umar dalam keadaan bimbang dan ragu. Sebagian lagi ulama bertambah, malah itu pertanyaan retoris katanya. Pertanyaan retoris itu sebenarnya dalam pertanyaan itu sudah ada jawabannya. Apakah Nabi meracau? Pertanyaan retoris itu seperti pakai ini. Apakah saudara yakin bahwa saya akan berkhianat terhadap amanat yang saudara berikan? Itu sebetulnya pertanyaan retoris. Bahwa saya tidak akan berkhianat. Gitu, itu pertanyaan retoris. Dan jawaban sudah ada di situ. Jadi hajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi meracau? Ya, itu artinya sebenarnya ingin menegaskan, gak usah diikutilah. Bukankah Nabi dalam keadaan meracau? Kan itu pertanyaan juga. Bukankah Nabi dalam keadaan meracau? Gak usah diikuti. Apa buktinya bahwa Umar berkata tidak usah diikuti? Karena sesudahnya bertengkarlah itu orang. Yang satu mau mengikuti Umar, wa minhum may yaqulu ma qala Umar, ada yang ikut setuju dengan Umar. Yang lain lagi ada yang berkata qarribu yaktub lakumun Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi kitaban lan tadillu ba'dahu. Jadi ada dua kelompok. Dan setelah itu umat Islam berpecah kepada dua madhab besar. Satu madhab qarribu yaktub lakum kitaban
an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi kitaban lan tadilu ba'dahu. Dan satu lagi kelompok, wa minhum man yaqulu ma qala Umar, dan sebagian itu ada yang berkata mengikuti madhabnya Umar ibn al-Khattab. Jadi kita ini dari perjalanan dari Ghadir Khum baru sampai kepada pembaringan Nabi yang terakhir, baru sampai ke rumah kecilnya di samping Masjid Nabawi, baru sampai kepada peristiwa 5 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi meninggal dunia pada hari Kamis, ya, tragedi hari Kamis, Roziyah Yaumil Khamis. Terakhir itu ada babnya bab Roziyah Yaumul Khamis, bab tragedi pada hari Kamis. Ada pertanyaan sebelum menutup? Saya dapat 2 ucapan selamat dari orang-orang Indonesia. Itu ucapan selamat tahun baru, wah, ucapan gembira. Satu lagi ucapan duka cita. Dari Timur Tengah itu umumnya ungkapan duka cita, a'dhamallahu ujurakum bimusibati al-Husain. Kalau dari Indonesia, selamat bergembira dengan kedatangan tahun baru. Kayaknya dunia kita emang dunia yang rada berbeda. Memang dunia ini juga berasal dari wa minhum man yaqulu ma qala Umar wa minhum man yaqulu qarribu yaktub lakumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kitaban lan tadillu ba'dahu. Ada orang yang mengecam Syiah dan berkata, aku tidak suka Syiah itu karena semua kata-kata Arab yang dimulai dengan shin itu jelek semua. Syar misalnya itu artinya keburukan. Dulu sudah sebut semua kata-kata jelek yang dimulai dengan kata shin. Dijawab oleh orang Syiah. Salah satu juga yang menyebabkan saya benci sama Sunni ialah karena banyak kata-kata yang buruk itu dimulai dari kata sin. Misalnya su itu buruk, sayyiat itu buruk, semuanya dimulai dengan sin. Dan dia kutip kata-kata lebih banyak dari kata shin itu yang artinya buruk. Nah, itu namanya pokrol bambu. Pokrol bambu itu tempatnya di gedung DPR. Kata mereka, itu sudah diberitahu, di sini kita berdebat bukan mencari kebenaran. Di sini kita berdebat untuk menang. Itu tuh. Gila, saya bilang, ini bukan duniaku ini. Oke. Tidak ada pertanyaan? Kalau posisi sikap udah kita tahu, pasti dia posisi Imam Ali itu bersama qarribu yaktub, pasti begitu. Tapi apakah Imam Ali berada di tempat itu atau dia sedang berada di luar tempat itu, saya tidak tahu karena ahli hadis tidak menceritakannya kepada saya. Yang saya tahu ialah Umar berada di situ karena ahli hadis mengatakan wa fil baiti rijalun fihim Umar bin al-Khattab. Sekiranya ada hadis wa fil baiti rijalun fihim Ali bin Abi Thalib, saya bisa mengatakan Aisyah anna Aliyan kana wasiya. Zakaru inda Aisyah, mereka menyebut-nyebut di depan Aisyah. Jadi ada Aisyah di situ. Di mana posisi Aisyah? Di situ. Kemudian zakaru, para sahabat Nabi menyebut para sahabat Nabi, jadi bukan satu. Para sahabat Nabi menyebut di depan Aisyah anna Aliyan kana wasiya, bahwa Nabi itu adalah penerima wasiat Nabi. Langsung Aisyah berkata, mata auso ilai, kapan Nabi berwasiat kepada dia? Kepada dia itu dia maksudnya kepada Aisyah. Dia menolak orang-orang yang menyebut Ali itu sudah menjadi wasiat. Kalau saudari tanya apa dalilnya bahwa Ali itu menerima wasiat? Pertama, dari mana kita tahu ucapan Nabi? Dari sahabat Nabi. Jadi kita cek apa ada riwayat dari sahabat bahwa Nabi berwasiat kepada Imam Ali? Ada. Di mana itu? Di Sahih Bukhari. Ketika perawi hadis mengatakan zakaru inda Aisyah anna Aliyan kana wasiat. Mereka menyebut-nyebut di depan Aisyah bahwa Ali itu penerima wasiat Nabi, dan ditolak langsung oleh Aisyah. Mata auso ilai, kapan Nabi berwasiat? Tanya sama-sama. Iraha Nabi wasiatna gitu. Kapan? Wa kuntu musnidatahu fi sadri,
karena di akhir hayatnya aku menyandarkan Nabi di dadaku, au fi hijri, atau di atas pangkuanku. Fada'a bitosti, lalu Nabi minta wadah. Dalam riwayat lain Ahmad tambahkan liyabula alaihi, supaya Nabi pipis di atas wadah itu. Tapi kalau udah Bukhari tidak ada pipisnya, dia hanya menyebutkan da'a bitosti, minta wadah, minta waskom. Yang benar waskom, tapi orang kita nyebutnya baskom. Was itu dalam bahasa Belanda artinya mencuci, kom wadah, wadah untuk mencuci. Saya baru tahu bahwa yang benar itu waskom itu setelah saya bisa bahasa Belanda. Ketika saya seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bahasa Belanda, tetap aja baskom. Dan sekarang pun juga saya menyesuaikan ke orang ini tidak tahu bahasa Belanda, baskom. Pada Abid Tosti, lalu ia meminta agar dibawakan wadah. Fan khonatha, tiba-tiba beliau terkulai, kata Aisyah. Wa mata auso ilaih, kapan Nabi berwasiat kepada Ali? Kapan? Aku tahu sendiri hari-hari terakhirnya begitu. Kapan Nabi berwasiat? Mata auso ilaih. Sebetulnya mungkin ada sahabat yang berkata, kan Nabi tidak usah berwasiat menjelang hari terakhirnya aja, mungkin sebelumnya Nabi itu sudah berwasiat lebih dahulu, sudah berwasiat sebelumnya, tidak usah menjelang kematiannya aja. Mungkin kalau saya hadir di situ sebagai sahabat, tapi tidak dilaporkan ucapan sahabat yang lainnya oleh Bukhari. Pokoknya terdiamlah. Setelah itu mungkin sahabat tidak ada lagi yang membantah. Maksudnya berdasarkan laporan yang sampai kepada kita, para sahabat tidak ada yang membantah. Walaupun dalam perkembangan sejarah ada bukti-bukti bahwa sahabat terus-menerus bercerita tentang wasiat Nabi itu, bahwa Nabi pernah berwasiat menjelang mau meninggal dunianya. Pada waktu peristiwa di Ghadir Khum, Nabi sudah berwasiat. Bahkan pada permulaan kenabian, Nabi sudah pernah berwasiat. Dan itu adalah tema disertasi ini. Kita sebenarnya ingin membagikan kepada jemaah kita itu disertasi itu, tapi supaya lebih bermanfaat kepada banyak orang, kayaknya dijual aja itu dengan harga murah. Dan saudara aja beruntung dapat disertasi itu lebih dahulu. Kalau saudara pikir, oh saya hafal hadis-hadis itu banget gitu ya, itu karena memang disertasi saya terpaksa dihafalin. Tentang wasiat itu saya betul-betul berusaha memfokuskan perhatian saya, karena wasiat ini ditolak orang. Bukan saja ditolak orang, sampai diganti-ganti terjemahnya dari kutiba, dari wajib jadi sunat, hanya sekedar untuk menolak. Tapi orang yang membawa wasiat juga ditolak. Bukan saja ditolak, bahkan orang yang membawakan wasiat itu juga dianiaya, disiksa, dipersekusi, bahkan banyak yang dibunuh. Dan para pembawa wasiat Nabi itu dianiaya, dizolimi, baik ketika hidup maupun sesudah meninggal dunia. Hujur bin Adi, salah seorang pembawa hadis wasiat, dibunuh oleh Muawiyah, kemudian dikuburkan. Dan lebih dari 1400 tahun kemudian, setelah Hujur bin Adi dimakamkan, dibunuh karena membawakan hadis wasiat, kuburannya aja dibongkar oleh orang ISIS itu, dan jenazahnya diculik. Sampai sekarang tidak tahu. Untungnya orang ISIS itu hebat dari segi media. Kalau mereka melakukan sesuatu, mereka bikin YouTube-nya dan disebarkan. Jadi kalau kita ingin tahu kekejaman ISIS, jangan dengar dari cerita orang, jangan dengar cerita orang PKS misalnya, enggak. Orang ISIS itu sama sekali orangnya halus, lembut. Tapi dari mana kita tahu orang ISIS itu kejam? Dari orang ISIS sendiri dong. Mereka menyampaikan, termasuk Hujur bin Adi itu gambarnya Hujur bin Adi bisa saudara lihat di Google. Mereka sebarkan itu, bahwa kami berhasil membom kuburannya Hujur bin Adi. Padahal apa dosanya Hujur bin Adi? Cuma satu, dia membawakan hadis wasiat Nabi kepada Imam Ali. Dia pembela wasi Nabi, kuburannya. Dan yang menakjubkan kita, itu kuburannya sudah dikuburkan 1400 tahun lebih dan masih utuh. Bahkan percik-percik darah di lehernya masih basah. Jadi dalam fotonya itu orang yang syahid. Balik lagi, sekiranya mereka wa na'udzubillahi ta'ala min dalik mau memindahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi, saya percaya bahwa jenazah beliau
masih utuh. Hujr bin Adi salah seorang pengikutnya aja utuh. Begitu pula jenazah para imam yang lainnya. Di Iran sebelum kota Tehran di Reynya, saya pernah datang situ. Baru saja katanya digali ada kuburan Imam Zodeh yang masih utuh. Kuburannya udah ratusan tahun, baru digali di Iran. Seringkali ditemukan, ada berita diketemukan dalam penggalian ada kuburan yang masih utuh, kuburan putranya salah seorang imam lah, mereka sebut Imam Zodeh, masih utuh. Dan saya berziarah ke kuburan itu. Kata digalinya baru abad 20 kemarin ini. Tampaknya bumi pun dipenuhi oleh wewangian para syuhada. Kalau saudara syahid, insya Allah wewangian saudara diserap bumi dan menyebarkan keberkahan kepada seluruh alam semesta. Terima kasih.